Hadis ini diawali dengan hadis qudsi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya diteruskan daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, kullu amali ibni Adam lahu illa as-siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi wa as-siyamu junnatun wa idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده يخلق فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرحا وإذا لقي ربه فرح بصومه. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا
من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا. لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذه الليلة. بارك الله لنا وإياكم في هذا الشهر العظيم. أمطرنا الله وإياكم أمطار الرحمة في هذا الشهر الكريم العظيم. جمعنا الله وإياكم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الصيام صاحب القيام صاحب القرآن صاحب رمضان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luhur, yang maha membuka kelembutan dan kasih sayangnya di malam-malam terluhur dalam setiap tahunnya, di hari-hari mulia termulia dari hari lainnya, yaitu hari-hari agung di bulan Ramadan dan malam-malam luhur di bulan Ramadan yang padanya tersimpan rahasia kemuliaan Al-Quran, dan ialah pembuka segenap rahasia rahmat ilahi di awalnya, dengan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala berlimpah di pertengahannya, dan pembebasan dari api neraka di akhirnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sungguh berbahagia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat anugerah bulan luhur, bulan yang paling agung, bulan yang paling luhur dari semua bulan, yaitu bulan Ramadan al-Mukarram, bulan Ramadan yang sangat termuliakan. Pahala hamba-hamba ilahi, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala di siang dan malamnya. Dan sungguh sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menunjukkan hadis ini hadis qudsi, bahwa setiap amal keturunan Adam itu adalah bentuknya kecuali puasa. Sungguhnya puasa itu untukku, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, puasa untukku, aku yang langsung membalasnya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari mensyarahkan hadis ini. Makna kalimat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketegasan yang jelas bahwa puasa itu mempunyai kelebihan tersendiri dibanding ibadah lainnya. Dijelaskan oleh para imam-imam bahwa, berkata Imam Ibnu Hajar menukil sebagian ucapan Imam Qurtubi, menukil ucapan Imam Malik di dalam Al-Musnad Imam Malik, Al-Muwatta Imam Malik dan juga lainnya, bahwa makna daripada hadis ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberitahukan kepada kita bahwa ibadah puasa itu mempunyai kelebihan yang lebih, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan ibadah lainnya 10 hingga 700 kali lipat dan lebih. Namun khusus puasa Allah tidak memberikan pada malaikat untuk menilainya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung yang mengganjarnya tanpa perhitungan lagi, lebih dari 700 kali lipat tentunya. Demikian rahasia keluhuran puasa yang dimaksud. Tentunya berkata para imam itu bahwa tentunya semua pahala, semua amal ibadah untuk Allah, bukan untuk diri kita. Tapi kenapa di sini Allah berfirman semua amal itu untuk keturunan Adam? Nah, kecuali puasa, maksudnya adalah demikian, bahwa puasa mempunyai khususan tersendiri di sisi Allah dalam setiap yang mempunyai nilai lebih dari 700 kali lipat, sebagaimana ibadah lainnya mempunyai nilai maksimal adalah 700 kali lipat dan lebih dan lebih. Namun puasa melebihi itu karena Allah SWT langsung yang mengganjarnya. Pahala minimal adalah 10 kali lebih besar dari yang kita perbuat, 10 kali lipat dari perbuatan yang kita perbuat, itu minimalnya. Dan
maksimalnya hingga 700 kali lebih besar, 700 kali lipat dari perbuatan kita itu setiap amal kita di bulan Ramadan siang dan malam selain puasa. Apakah itu berupa sholat, apakah itu berupa ibadah sunnah, baca Al-Quran atau lainnya, khatam di bulan Ramadan seakan 700 kali khatam dari bulan lainnya. Demikian pula orang yang melakukan salatul tarawih, inilah bulan Ramadan yang agung yang merupakan bulan 1000 sujud. Kenapa bulan 1000 sujud? Karena di bulan ini orang-orang muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah melakukan salat tarawih 20 rakaat lepas dari witirnya. Salat malamnya 20 rakaat kalikan kurang lebih 30. Maka dalam setiap satu rakaat itu 2 kali sujud. Maka dalam setiap satu malam itu kita 40 kali bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala setiap malam Ramadan selain witir. 1 kali malam saja sudah 40 kali sujud karena setiap satu rakaat itu kan 2 kali sujud. Berarti 20 rakaat selain witir tentunya adalah 40 kali bersujud. Kalikan 29 atau 30 sudah melebihi dari sekitar 1200 kali bersujud pada Allah Subhanahu wa taala, belum lagi witirnya. Demikian hadirin hadirat kalikan 700 kali lipat dan lebih, berarti sudah 1000 kali sujud lebih kalikan 700 kali lipat, 700.000 kali bersujud dalam satu bulan ini. Pahalanya sekali kita lewati bulan Ramadan, berapa kali Ramadan kita lewati, betapa maha dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Lain lagi pahala agung di satu malam puncak, yaitu malam Lailatul Qadar, yang barang siapa yang beribadah di malam itu maka dikalikan lebih dari ibadah 1000 bulan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan ibadah di malam Lailatul Qadar itu tidak harus menanti waktu tertentu. Kalau yang menanti waktu tertentu itu sa'atul ijabah. Di hari Jumat juga ada sa'atul ijabah. Sa'atul ijabah, siapa yang berdoa di detik-detik itu tidak ditolak oleh Allah, langsung dikabul oleh Allah, itu ada di setiap hari Jumat. Demikian riwayat Sahih Bukhari dan juga ada di bulan Ramadan. Namun sa'atul ijabah, namun pahala dilipat gandakan 10 hingga 1000 bulan itu adalah dimulai terbenamnya matahari di malam Lailatul Qadar hingga terbitnya. Nanti kita akan sampai ke hadisnya, akan kita syarahkan. Jadi hadirat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala dan juga para imam menjelaskan bahwa makna ucapan wa zibi, bahwa aku yang langsung membalasnya, karena puasa itu adalah amal yang paling sulit padanya riya, karena tidak ketahuan. Kalau sholat kan ketahuan, bisa lihat, bisa ingin dilihat orang beramal-amal lainnya. Tapi kalau puasa nggak kelihatan, kecuali bulan Ramadan tentunya. Hadirin hadirat, puasa sunnah di lain bulan Ramadan tidak kelihatan kalau orang itu yang ngaku saya puasa. Kalau dia tidak bicara begitu maka tidak ketahuan. Maka pahala yang paling suci dari segenap ibadah dan paling mudah untuk mencapai ikhlas adalah puasa. Kenapa? Karena tidak diketahui orang lain, pahalanya agung. Wasyamu junnah. Dan puasa itu Imam Ibn Hajar dan segalanya menjelaskan makna junnah adalah wiqayah wasatr, yaitu perlindungan dan benteng dari api neraka, dari kemurkaan Allah. Oleh sebab itu Imam Ibn Hajar menjelaskan, maka Nabi SAW memerintahkan kita untuk menjaga puasa kita agar sempurna. Bagaimana? Wa kana yaumu shaumi ahadikum, jika kalian sedang berpuasa salah satu hari di antara kalian, salah satu di antara kalian puasa, jangan berucap dengan kalimat-kalimat yang buruk, wala yasqab, jangan mencaci maki bersama lain. Makna yarfus mempunyai beberapa makna, di antaranya adalah jima di bulan siang hari bulan Ramadan, dan di antara lainnya adalah makna mengumpat, caci maki. Yashab adalah perbuatan atau kalimat-kalimat yang buruk yang diucapkan, atau mencaci maki dan lain sebagainya. Yarfuth wala yarfuth wala yashab,
Jangan ia berucap kalimat-kalimat yang buruk atau bergima atau ia mengumpat atau lainnya. Berkata Imam Ibn Hajar, tentunya hal ini terlarang juga selain jima, tentunya dengan yang sudah halal. Yarfuth wala yarfuth wala yaskhab. Jangan berucap dengan ucapan-ucapan kotor, mengumpat lainnya. Di selain puasa pun terlarang, di selain Ramadan pun terlarang. Namun Nabi SAW ingin lebih lagi kita sempurna di bulan Ramadan dengan puasa kita. Puasa kita lebih sempurna di Ramadan atau selain Ramadan. Maka beliau ingin menjaga dengan cara supaya puasa kita tetap terjaga pahalanya, dengan menjaga lidah kita dari mengumpat, dari membicarakan aib lain, dan dari ucapan-ucapan yang buruk. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im. Maka jika seorang mencacinya atau seorang menantangnya, di sini makna sabahu ahadun sudah jelas. Orang yang mencacinya jangan dibalas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aw qatalahu, kalimat qatalahu di sini Ibnu Hajar menjelaskan maknanya bukan orang ingin membunuhnya, karena qatalahu itu lebih kuat maknanya mengarah kepada orang yang ingin membunuh atau memeranginya, mengarah kepada hal yang membahayakan nyawa. Ini jika sudah terjadi seseorang yang membahayakan nyawa kita, ini kita tidak bisa mengatakan aku puasa, tapi kita layak membela diri, dan hal itu diperintahkan oleh Allah SWT melalui Rasulnya. Namun yang dimaksud di sini dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar adalah jika ditantang atau seorang ingin berkelahi atau adu nyawa dengan kita di bulan atau di saat kita puasa Ramadan atau selain Ramadan, baru ada tantangan begitu saja, tolak dengan ucapan falyaqul inni imru'un sha'im. Dia berkata, sungguh aku sedang berpuasa. Apakah itu Ramadan atau bulan Ramadan? Tapi kalau sudah terjadi terjebak di dalam satu hal, maka punya layak yang membela diri, sebagaimana Badr al-Kubra yang juga terjadi di bulan Ramadan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalimat inni imru'un sha'im di sini mempunyai dua makna. Mengatakan bahwa aku puasa. Karena dalam riwayat lainnya Ibnu Hajar menjelaskan bahwa dikatakan Nabi SAW memerintahkan mengucapkan ini dua kali, ini sha'im. Aku puasa. Para imam menjelaskan ini kalimat diucapkan pada dirinya sendiri atau pada orang yang mencacinya atau menantangnya itu. Karena kalimat ini adalah kalimat yang dua-duanya layak dia ucapkan pada dirinya sendiri, kenahan amarahnya, dan layak dia ucapkan pada orang yang mencacinya atau menantangnya bahwa dia tidak bisa melayaninya karena dia sedang berpuasa. Maka yang mana yang benar? Maka Imam Ibnu Hajar menjelaskan justru kalimat ini mencakup kedua-duanya. Terbukti dalam riwayat lain bersabda ini sha'im. Ini lebih sempurna secara jumhur ulama, pendapat sebagian besar ulama bahwa kalimat yang pertama aku puasa adalah yang katakan pada dirinya. Kalimat yang kedua ia mengucapkan pada yang mengusiknya atau mengganggunya. Hadirin hadirat, jika diucapkan sekali maka diingatkan kedua-duanya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, ini adalah sumpahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu demi diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada dalam genggamannya, maksudnya demi Allah Subhanahu wa taala, mudahnya. La khuluf wa misa'in, sungguh aroma yang tidak sedap di bibir setiap orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah dari wanginya misik yang paling wangi. Maksudnya apa? Karena Allah menyukai aroma yang tidak baik, bukan itu. Aroma yang tidak sedap disukai oleh Allah, bukan itu. Namun Allah Maha mengetahui orang ini bersabar, bertabah, menahan dirinya, walaupun dia merasa jengah, merasa tidak enak dengan tidak sedap aroma dari mulutnya, dia ingin minum dan juga menahannya karena ingin mencapai keridhaan Allah dan kesempurnaan puasanya. Maka hal itu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih wangi dari wangi musik. Al-Imam Ibnu Hajar rasanya menjelaskan dalam pendapat lainnya bahwa maknanya kelak di hari kiamat ia akan mendapatkan bau yang sangat wangi dari mulutnya orang yang banyak berpuasa, sebagaimana para syuhada dari luka-lukanya
akan mengeluarkan wangian yang sangat wangi kelak dari kiamat. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah, bisa'in farhatan, Rasul bersabda, bagi orang yang puasa itu ada dua kegembiraan. Yafrahuhuma idza aftara fariha wa dzalika rabbahu fariha bisawmihi. Sungguh bagi orang yang puasa itu dua kegembiraan, yaitu kegembiraan saat dia buka puasa. Ini dua makna kata Imam Ibnu Hajar. Yang pertama, bagi orang kelompok yang pertama, orang-orang yang awam, orang umum seperti kita semua, dan ada orang-orang yang khusus. Semoga Allah mengangkat kita ke derajat puasa yang khusus. Orang-orang yang puasanya awam seperti kita dan semoga kita juga diberi kesempatan untuk mencapai puasa yang khusus. Dijelaskan dulu, puasa yang awam ia gembira dengan waktu buka puasa. Kenapa? Karena sudah boleh makan dan minum. Tapi bagi orang-orang yang khusus, ia gembira. Kenapa? Karena tidak batal puasanya, selesai puasanya dengan sempurna, maka ia gembira karena ia sudah menyimpan kesabaran dari mulai paginya hingga terbenamnya matahari, selesai puasanya satu hari, maka ia gembira. Jadi hadirat, dan yang kegembiraan yang kedua adalah saat ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ia gembira dengan puasanya. Maka beruntung orang-orang yang berpuasa itu, ia akan bergembira di saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirat yang dimuliakan Allah, demikian rahasia keluhuran yang kita dengar dari hadis yang agung ini, dari sabda Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita perlu mengetahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Oleh sebab itu, di sini kata Al-Fatihah Rasul akhir nomor 69. Ya, alhamdulillah khatam ini sudah keberapa kalinya, mungkin kelima kalinya atau enam atau lebih. Ya, mana nih alaqah-alaqah yang lainnya? Saudara-saudariku yang memuliakan, rahasia kemuliaan Al-Quran terbit di 17 Ramadan, malam 17 Ramadan saat nuzul Al-Quran. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa setiap turunnya ayat itu berbagai cara, terkadang dengan suara yang bergemerincing, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu sangat berat bagiku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang dengan datangnya malaikat yang membawakannya, dan hal itu adalah hal yang senang kuterima. Tapi hal yang turunnya ayat berupa suara yang bergemerincing di telinga, maka itu sangat berat bagiku. Dan juga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, bahwa ketika Rasulullah SAW turun ayat, pastilah beliau itu merasa berat dari beban yang turun dari kemuliaan ayat tersebut, hingga jika hari syiddatul barad, di saat sangat dingin cuaca, jika turun ayat, maka akan kau lihat, kata Sayyidatina Aisyah, dahi beliau itu deras mengalirkan keringat, tubuh beliau menjadi panas dari saat dahsyatnya rahasia kemuliaan dari turunnya firman-firman Allah kepada beliau. Dalam riwayat Sahih Muslim berkata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda, tiada satupun dari kami berani mengangkat kepala saat turunnya ayat untuk memandang wajah beliau, karena saat itu berpijar wajahnya dengan cahaya Rabbani yang membuat seluruh mata tertunduk dari rahasia kewibawaan Allah Subhanahu wa taala yang terbit di saat beliau mengucapkan lafaz-lafaz firman Allah yang baru saja turun. Demikian diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari bahwa awal-awal tanda turunnya ayat, sebelum turunnya ayat itu, datangnya mimpi yang berkelanjutan, bahwa beliau selalu mimpi melihat cahaya subuh, cahaya terbitnya fajar. Ya, di saat itu berkata Imam Ibnu Hajar, yang dimaksud adalah cahaya yang terbit, yaitu seakan-akan matahari yang akan terbit. Terus beliau melihat mimpi itu berkesinambungan. Lalu beliau lebih mulai menyukai menyendiri. Itu di usianya 39 tahun. Lebih menyukai menyendiri daripada bersama orang. Beliau terus berkhalwat dan semakin sering
di Gua Hira. Di Gua Hira inilah beliau paling sering terus berkhalwat dan meninggalkan kesibukan yang biasa beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan, yaitu berdagang, menjalankan perdagangan bersama istri beliau Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha mu'minin. Namun di saat mulai usia beliau 39 memasuki 40, beliau sudah asyik dengan semakin hari semakin berkhalwat, berbanyak khalwatnya. Setelah itu pulang kembali ke rumah, dan demikian seterusnya sampai dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa sampai saat-saat cahaya maha benar akan turun kepada beliau, maka beliau melihat malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, yang ketika beliau lihat Jibril alaihissalam itu berada di antara langit dan bumi, dan ia memperlihatkan sosok yang sebenarnya kepada Nabi Muhammad SAW, bukan berwujud manusia tapi berwujud malaikat yang merupakan sosok yang sebenarnya. Seraya berkata, "Ya Muhammad Jibril, ya Muhammad Jibril, wahai Muhammad, ini aku Jibril, wahai Muhammad, ini aku Jibril." Maka Rasulullah SAW menghindar jika beliau masuk ke orang-orang banyak, maka tidak terlihat. Jika beliau sudah berada dalam sendirian, terlihat lagi, dan Jibril mengulanginya dan terus mengikuti beliau di antara langit dan bumi dengan ucapan wahai Muhammad Jibril, wahai Muhammad. Maksudnya waktunya wahai Muhammad akan turun ayat, sampai beliau menghindarkan diri di Gua Hira. Di saat itu turun malaikat Jibril alaihissalatu wassalam di Gua Hira. Lantas beliau dijelaskan oleh malaikat Jibril, "Iqra." Maka beliau bersabda sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, "Ma ana biqari." Aku tidak membaca dan menulis, atau apa yang harus kubaca. Dikatakan suruh membaca, apa yang harus dibaca. Maka malaikat Jibril pun memeluknya. Berkata Rasulullah SAW bersabda, hampir saja aku tidak bisa bernafas dari kerasnya pelukan itu. Sebagian para ulama menjelaskan bahwa Rasulullah SAW dipeluk sedemikian kerasnya adalah dari gembiranya Jibril alaihissalatu wassalam menahan kerinduan dari ratusan ribu tahun sejak diciptanya Jibril alaihissalam. Telah diberitahu akan datang waktunya dia diutus kepada Nabi akhir zaman, semulia-mulia makhluk yang dicipta Allah, Sayyidina Muhammad SAW. Jibril tidak mampu menahan rindunya dan memeluk Nabi SAW dengan keras, dan beliau melepaskannya dan berkata lagi, "Iqra," bacalah. Maka Rasul berkata, "Ma'ana biqari," apa yang harus kubaca atau aku tidak membaca. Maka Jibril memeluknya lagi. Jelaskan oleh sebagian ulama, pelukan yang kedua adalah gembiranya Jibril mendengar suara indahnya suara Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, salah seorang sahabat bersabda, "Tidak pernah mendengar suara yang lebih indah dari suara Nabi Muhammad SAW." Lalu yang ketiga, Jibril memeluknya lagi dan berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah, bukan dengan keahlian tapi dengan nama Tuhanmu yang maha luhur. Alladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah demi manusia, Tuhannya manusia yang menciptakan manusia dari segumpal darah, segumpal daging, dan bacalah Tuhanmu lah yang memiliki segala keluhuran. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, 5 ayat pertama surat ini turun adalah ayat yang pertama turun, dan setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh Jibril alaihi salatu wasallam, dan saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun turun dari Gua Hira masuk kepada istrinya dengan gemetar dari rahasia kewibawaan firman Allah Subhanahu wa taala yang baru saja turun pertama kali kepada beliau, tepatnya di malam 17 Ramadan 13 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, malam itulah beliau sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama, dan beliau berkata kepada istrinya, "Zamiluni, zamiluni, tutupi aku, selimuti aku
dari gemetarnya tubuh beliau pertama kali menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak lama berkatalah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha warḍaha, istri beliau, ayo kita pergi ke sepupuku Waraqah bin Naufal, salah seorang daripada rahib pendeta di saat itu yang masih berpegang pada agama Nasrani, untuk menanyakan apa sih sebenarnya yang terjadi pada dirinya. Maka Rasulullah SAW dibawa, berkatalah Waraqah bin Naufal, sungguh itu jika benar adalah an-namus, yaitu malaikat Jibril alaihissalatu wassalam yang turun kepadamu, karena aku tahu akan bangkit pada zaman ini Nabi akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia mengakui dan berkatalah Waraqah bin Naufal, sungguh alangkah bahagianya karena dia sudah sangat lanjut usia, buta dan sudah sangat tua. Dan saya berkata, alangkah bahagia jika aku berkesempatan terus bisa mendampingimu saat kebangkitan risalah ini berpijar kepada umat ini. Maka aku akan menjadi penolongmu saat engkau banyak dikejar-kejar dan diusir dari kampung halamanmu. Maka Rasulullah SAW bersabda, aku akan terusir, karena beliau SAW ingin mentakkid bahwa apakah itu akan terjadi. Maka berkatalah Waraqah bin Naufal, tiadalah orang yang mendapat hal seperti ini, yaitu turunnya ayat dari para nabi dan rasul, kecuali akan terusir dari kaumnya dan banyak dimusuhi. Dan saat itu betapa beruntungnya jika aku bersamamu, aku akan menjadi penolongmu, kata Waraqah bin Naufal. Dan tidak lama ia pun wafat. Namun sebagian orang mengatakan dia adalah orang yang pertama kali beriman. Karena apa? Karena mengakui kenabian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling dulu sebelum yang lain mengetahuinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, namun sebagian ulama belum membenarkannya karena beliau belum mengucap kalimat syahadah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, lalu di saat itu terputuslah firman Allah Subhanahu wa taala tidak lagi turun sampai waktu yang dikehendaki Allah. Terlihat lagi malaikat Jibril alaihissalam dengan wujud yang aslinya lagi yang kedua kali, yaitu di saat itu muncul lagi beliau, riwayat Sahih Bukhari, terlihat duduk di kursi antara langit dan bumi, dan Jibril alaihissalam terus mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya dan berkata kepada istrinya Sayyidatina Khadijah, Zamiluni, tutupi aku, selubungi aku. Maka turunlah firman Allah, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa li rabbika fasbir. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, firman Allah Subhanahu wa taala turun 5 ayat yang pertama dari surat Al-Muddaththir, warujza fahjur wala tastakthir ila akhir ayat. Tapi yang turun pertama, yang kedua daripada yang turun adalah surat ini Al-Muddaththir ayat 1 sampai ayat 5. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam baru sempurna berusia 40 tahun. Jelaskan oleh Imam Ibnu Hajar, usia beliau 39 tahun di saat turunnya ayat pertama itu, yaitu di malam nuzul Quran, dan turun ayat yang kedua di saat bulan Rabiul Awal, saat sempurnanya usia beliau 40 tahun, baru turun surat Al-Muddaththir yang pertama ayat 1 hingga ayat yang kelima. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian rahasia kebangkitan risalah dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam diawali dengan kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam, lalu terbitnya cahaya risalah pada usia beliau di akhir usia yang ke-39, dan semulai terus turun ayat pada usia beliau yang ke-40, dan terus beliau berjuang selama 13 tahun di Makkah, lalu hijrah ke Madinatul Munawwarah dalam riwayat 10 tahun, dan setelah itu beliau meninggalkan Madinatul Munawwarah, meninggalkan muslimin muslimat, wafat. Namun rahasia keluhurannya, dia tidak pernah wafat dari zaman ke zaman,
dari waktu ke waktu hingga malam ini kita masih berada dalam naungan cahaya kebangkitan risalah Sayyidina Muhammad SAW. Malam 17 Ramadan, malam pertamanya turun Al-Quran, dan di malam itu juga Rasulullah SAW berdoa untuk kemenangan Badr Al-Kubra, kejadian pada tahun kedua Hijriah, yaitu kurang lebih 15 tahun setelah ayat yang pertama turun, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian itu semua, maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan. Di bulan inilah bulan Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat ini dengan turunnya Al-Qur'anul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan rahasia kemuliaan bulan Ramadan Al-Mukarram. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, berhiasilah, berindahlah siang-siang hari Ramadan kita, di puasa kita, dan sempurnakan di malam harinya dengan memperbanyak tarawih. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, cukuplah kita sudah banyak melewati kehidupan kita yang penuh permainan, karena kehidupan dunia adalah permainan. Ya, sungguh kan seseorang itu layaknya orang yang berakal sempurna, dia jika disebut pemain kan marah, karena dia orang yang suka main artinya. Tapi justru di dunia ini orang yang menjadi pemain itu justru adalah orang yang banyak beruntungnya. Pemain sepak bola masa kini ada yang mencapai keberuntungan triliunan dolar hanya karena penghasilannya sebagai keahliannya menjadi pemain. Itu pemainnya di hadirat. Orang yang serius di dunia belum mencapai kemuliaan para pemain di dunia. Hadirin hadirat, itulah dunia. Nama hayatud dunya la'ibun wa lahu. Sungguh kehidupan dunia ini adalah permainan dan sandiwara yang merupakan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita hebat bermain, semakin beruntung di dunia. Namun kita tentunya tidak mendambakan itu, semakin lupa dari Allah. Yang kita dambakan adalah kecukupan yang membuat kita justru lega dengan bisa selalu banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita kehendaki, kemudahan dari segala sesuatu dan kecukupan dari segala apa yang kita butuhkan. Maka kita mohon pada Rabbul Alamin Subhanahu wa taala agar mencukupi segala kebutuhan kita, dan Allah Subhanahu wa taala mempermudah segala yang sulit dari permasalahan kita. Allah menyingkirkan musibah kita. Semoga Allah mengangkat segala masalah dari kita, menggantikannya dengan penyelesaian. Faqulu jami'an ya Allah, 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 ya Allah. Limpahi kami kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya Allah, jauhkan dari kesulitan dunia dan akhirat, jauhkan dari masalah dunia dan akhirat, jauhkan dari musibah dunia dan akhirat, zahir dan batin. Ya Allah, ya Allah. Dan bagi ayah bunda kami, ya Allah, kebahagiaan yang sempurna dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bagi wilayah kami, bagi kota kami, bagi bangsa kami, bagi seluruh muslimin muslimat di barat dan timur. Ya Allah, jagalah kami, jagalah kota kami, jagalah bangsa kami, jagalah seluruh muslimin muslimat. Bentengi wilayah kami dari masuknya segala gangguan yang akan merusak tauhid
dan merusak keimanan kami. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahim, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah Rabbul arshil azim. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arshil karim. Rasulullah SAW kalimatul haq alaihi nahya alaihi mutulan al-'adz insyaallah ta'ala amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita bergembira dan terus berdoa untuk terlaksananya acara kita insyaallah malam 17 Ramadan Qaul Ahlul Badr dan doa di malam Nuzulul Quran. Semoga acara ini sukses dan diberi keberkahan oleh Allah SWT bagi kita dan juga bagi kota kita dan bagi bangsa kita dan seluruh muslimin muslimat di barat dan timur, amin. Apa telah kita sampaikan kepada guru mulia kita untuk meminta beliau menyampaikan sambutan, dan beliau telah bersedia alhamdulillah memberikan sambutan untuk acara kita di malam zikir malam Nuzulul Quran dan Qaul Ahlul Badr. Semoga Allah SWT melimpahkan kemudahan bagi kita untuk hadir. Jangan pulang kampung dulu, ya. Jangan keluyuran kemana-mana, ntar pulang kampung selesai acara Badr di Monas, pulang kampung. Kadang tahan dulu, selesai acara Badr pulang kampung. Saya, ya, caranya kita lewatkan karena ini acara yang sangat agung. Jadi jangan kemana-mana dulu, selesai dari kalau bisa, ya, kalau bisa hadir acara Badr, jangan pulang kampung dulu, ya. Kalau memang sudah terpaksa, ya berangkat, tapi semampunya kalau bisa ikuti lewat streaming, ya, walaupun bisa dengan gambar, lemah sinyal, bisa dengar dan suaranya saja, paling tidak kita turut termuliakan dengan rantai agung yang mengikat kita dengan para Ahlul Badr radhiyallahu anhum wa ardhahum, orang-orang termulia di umat ini. Selanjutnya kita bertawassul kepada Ahlul Badr dan berdoa semoga Allah SWT mengangkat segala permasalahan dan kesulitan dari kita dengan kemuliaan Ahlul Badr radhiyallahu anhum wa ardhahum. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ada di antara saudara kita yang memimpikan saat acara Qaul Badr ini. Suatu waktu, ia 2 tahun yang lalu kalau tidak salah, ketika malam Qaul Badr ini, dia selepas salat tarawih lelah, tidur, yang melihat para ahli Badr 313 dari Muhajirin dan Ansar, padanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, para ahli bait Rasul dan para sahabat Muhajirin dan Ansar. Mereka ini mengajak jamaah yang hadir di Qaul Badr untuk bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ahli Badr itu mereka mengajak para jamaah yang hadir di acara Qaul Badr untuk bertemu dengan Sayyid Ahlul Badr, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo ikut kami akan antarkan kalian semua ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ia pun, orang yang mimpi ini, mengejar, tapi ia tidak bisa mengejar kelompok itu yang sudah dibawa oleh Ahlul Badr menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ia tidak bisa mengejarnya. Saat ia bangun dari tidur, ia pun segera berangkat ke acara Qaul Badr, tapi acara sudah selesai. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka jangan, kalau bisa semampunya jangan lewatkan acara agung ini, karena mengikat rantai agung kita dengan para ahli Badr radhiyallahu anhum wa semulia-mulia kelompok dari kelompok yang ada, dari segenap umat yang ada, dan di kelompok umat ini Ahlul Badr radhiyallahu anhum wa
Selanjutnya kita bertawassul pada ahli Badar melalui doa penutup oleh guru kita yang kita muliakan Al-Habib bin Muhammad Baqir Muntas. Yatafadhal masykura. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من أعظم عبادك نصيبا من كل خير مننت به على عبادك، واغفر لنا ذنوبنا جميعا بفضلك ورحمتك، ونعوذ بك أن يطلع فجر هذه الليلة وعلينا وآخذة بذنب. يا من يغفر الذنوب جميعا يا رحيم يا واسع المغفرة والجود والفضل العظيم. اللهم مغفرتك أوسع ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، ووفقنا ووفقهم للخير وأعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.